Apa latar belakang Bapak memilih bengkel custom motor ini? Latar belakang yang gak ada latar belakang sih, cuman karena memang dulu apa dibilang ya, jenuh dengan kerja terikat. Nah, kebetulan kita hobi ngutak-ngatik motor. Jadi lama kelamaan karena teman juga kadang-kadang mempercayakan motornya ke kita untuk diulik lah. Kadang teman malah nganjurin, di samping hobi kenapa nggak sekalian dibuat usaha gitu. Udah awalnya kayak gitu sih sampai berjalan sampai sekarang. Bagaimana sejarah perkembangan usaha hingga saat ini, Pak? Kalau perkembangan gimana ya dibilang ya, agak susah sih karena memang untuk motor custom apalagi motor klasik ya baru booming mungkin sekitar 2-3 tahun inilah. Di awal-awal gitu kita merintis ya paling cuman 2-3, ya nggak banyak lah, cuman seputar komunitas kita doang dari teman-teman sekitar. Apa kendala yang biasa dialami dalam bengkel Bapak, terutama custom ini, Pak? Waduh, kalau kendala, ini saya pribadi ya. Saya pribadi itu kalau untuk bicara kendala itu mungkin di awal itu modal. Sudah pasti namanya usaha. Setelah berjalan, kendala di lapangan itu ya lumayan juga. Terkadang mekanik kita yang memang ada yang sakit, kemudian dari konsumennya juga yang orang sih mungkin tabu untuk membicarakan hal ini. Ada konsumen hobi custom, budget tidak mencukupi. Karena kita satu hobi, mau nggak mau, ya kita kerjain dulu, kita garap dulu ya. Mungkin untuk 2-3 hari baru penyelesaian untuk biaya. Itu ya buat saya kendala. Kendalanya. Karena memang kita kan harus tetap bayar mekanik gitu. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Mengatasinya sih saya selalu menyarankan kepada mekanik itu untuk pelayanan yang paling bagus dan semaksimal mungkin. Jadi kenyamanan customer, terus kenyamanannya, belum lagi servis yang kita kasih itu memuaskan. Nah, itu salah satu daya tarik agar customer itu selalu datang ke kita. Apa strategi Bapak dalam berusaha? Strategi saya sih yang awal itu kita melihat marketnya dulu. Nah, selain itu kita perbanyak relasi untuk yang teman-teman sesama pecinta motor custom. Nah, setelah itu baru kita masukkan kalau kita itu ternyata punya usaha bengkel di bidang custom. Nah, kita saling sharing, berbagi informasi agar bisa join ke depannya. Berapa kira-kira penghasilan per hari atau per bulannya untuk di bengkel custom yang Bapak pimpin ini? Kalau penghasilan relatif sih, kalau per hari dia mungkin nggak bisa kita kalkulasiin. Jadi saya ambil garis besarnya aja kalau untuk sebulan itu mungkin, ini kita hitung rata-rata ya, belum bersih ya, di kisaran 10 atau ya bisa 10 lebih lah untuk sebulan. Untuk minimal dan maksimal, minimal dulu berapa? Minimalnya untuk sebulan itu 8 kayaknya, 8 juta. Untuk maksimalnya itu di 14 atau 13 juta lah. Apa strategi yang Bapak terapkan dalam usaha motor custom ini, Pak? Nah, itu tadi strateginya itu, pelayanan yang kita berikan itu yang bikin konsumen itu nyaman dan puas dengan apa yang kita berikan kepada konsumen atau customer. Yang kedua itu kita bisa baca marketnya itu kita lihat dulu di sekeliling kita itu banyak nggak pecinta motor custom. Seumpamanya tidak banyak, berarti kan kita yang harus keluar mencari relasi lagi. Memang kita cari relasi-relasi yang sama sehobi dengan kita gitu. Baru kita akan apa di istilahnya ya, seiring kita udah masuk di komunitasnya, kita sharing kalau kita punya bengkel di sini. Kalau untuk tukar informasi masalah motor-motor custom, apa keunggulan bengkel Bapak? Mengapa Bapak lebih menjuru ke motor custom itu, maksudnya nggak global seluruh motor, dan apa keunikan Bapak yang Bapak berikan pada customer biar agar customer itu balik lagi?
Keunggulannya sih ya itu tadi, saya lihat marketnya, bangsa pasarnya sekarang itu kan sudah zamannya anak-anak muda aja udah menggandrungi, lagi musim menggandrungi motor-motor custom. Nah keunggulan yang saya tawarkan itu tadi, jadi dari awal saya waktu masih terjun langsung aja, yang paling saya utamakan itu adalah kejujuran, loyalitas. Sebenarnya dari hal terkecil kita berangkat itu satu responnya itu bisa positif banget dari customer. Minimal misalnya ya, customer itu datang, kita cuma nyuguhin aqua gelas aja, customer itu mungkin udah ada kesan tersendiri di customer-nya. Jadi keunggulan yang saya tawarkan dari bengkel custom saya yaitu tadi kejujuran, kenyamanan customer. Terus kita tidak mau bersaing di harga, kita tidak mau mencekik konsumen, Apalagi sesama hobi ya. ya apalagi sesama pecinta motor custom, karena kita udah satu hobi, apa salahnya gitu berbagi gitu. Itu yang saya terapkan dan saya bagi juga untuk mekanik-mekanik sampai sekarang juga bertahan. Jadi saya ambil keuntungannya dari situ aja. Jadi upaya agar customer balik lagi ke bengkel Bapak, apa yang Bapak tanamkan keunikan itu? Yang saya tanamkan, saya selalu terbuka tentang motor custom. Saya tidak mau menyembunyikan hal-hal sekecil apapun. Jadi kalau ada customer datang, sedetail mungkin saya jelaskan. Jadi yang tidak dimengerti mungkin jadi bisa dimengerti, dan saya juga begitu. Jadi saya terapkan itu sama mekanik juga. Kalau memang kurang paham, coba ditanya jelaskan. Karena memang kita kan ada timbal baliknya. Customer itu datang ke kita untuk digarap motornya, dan kita juga mencari ilmu sembari kita menjalurkan hobi. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan buat wawancara Bapak ini, waktunya. Apa latar belakang Bapak membuka usaha bengkel motor klasik ini, Pak? Ya karena memang hobi saya suka bongkar-bongkar motor, dan saya nggak nyangka dimulai dari hobi jadi sebesar ini. Terus apa strategi yang Bapak terapkan dalam berusaha ini, Pak? Yang pertama, saya selalu kerja jujur. Kedua, ramah dan senyum kepada orang yang datang. Ketiga, saya tidak mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan dari pelanggan. Dan keempat, banyak-banyak relasi, sehingga kalau ada orang yang rusak motornya, orang-orang yang sudah kenal bagian, dengan begitu pelanggan akan merasa nyaman dan akan datang terus ke kita lagi. Apa keunggulan bengkel yang Bapak pimpin sekarang dari bengkel yang lain? Mungkin keunikannya. Oke, terima kasih deh. Ya, keuntungannya saat musim motor kostum seperti saat ini, kita sangat diburu customer karena dia akan lebih percaya dan lebih nyaman jika motornya ditangani oleh bengkel yang memang dibuat khusus untuk custom, apalagi yang sehobi sesama pecinta motor custom sekaligus sharing ilmu dunia otomotif. Terima kasih Bapak atas wawancara ini. Bapak membuka usaha ini, kalau latar belakang, yang namanya latar belakang gimana ya? Saya anak perantau orangnya, anak perantau yang kerja unik sana ke sini. Ya, yang namanya udah merantau dari kan, pengen cari kerja yang menetap, ya beginilah. Nabung-nabung dikit, ya udah saya mulai usaha motor. Terus bagaimana Pak kalau misal perkembangan bengkel ini saat ini, Pak? Alhamdulillah sih, begitu dimulai dari awal ada aja rezekinya. Dibilang udah maju belum, tapi cukup angkat buat anak di
sejauh ini. Apa kendala yang sering Bapak alami yang lebih dominan setiap hari? Yang namanya kendala banyak sih, kendala besar, kendala kecil ada aja. Contoh yang kecil ya, Yang paling sering. yang paling sering kendala yang namanya bengkel ngadapin pelanggan. Ada yang nawar nggak sesuai harga, ya pandai-pandai kita lah, minimal kita nego ada sedikit, itu udah kendala sebenarnya. Iya. Ya kayak keterbatasan alat kayak tadi misalnya kompresor dan lain-lain. Nah, yang begitu. Yang kedua kendala yang paling agak besar, Ya. kita udah nunggu lama nih. Katanya ada yang nanya, berhubung kita modalnya kecil, barang kita nggak ada, yang pas ditanya itu yang nggak ada. Nah itu kendala itu. Terus bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Yang jelas, ibarat dia nyari satu barang lah, yang dicari nggak ada, tapi ukuran yang dicari ada sama kita. Ya kita nego, pandai-pandai kita ngomong biar barang kita laku ibaratnya. Usaha kita. Dulu sejak diri bengkel pertama kali modalnya berapa? Modal ya bisa dibilang kecil sih, untuk jadi bengkel itu udah kecil, bangsa 12 juta itu udah kecil sebenarnya. Hitung-hitungnya bukan bengkel, masih bilang tambal ban, belum bengkel. Yang namanya modal bengkel itu kan gede. Ya. Kira-kira untuk apa pendapatan per hari apa per bulannya itu nyampe maksimal dan minimalnya berapa? Ya kalau minimal sih pasti udah jelas kecil ya, nggak usah dibilang juga ya kecil. Tapi maksimalnya mah di rata-ratain untuk sebulan ya, bisa bilang 10 sampai 15 Itu per bulan. bulan. Apa strategi Bapak? Strategi Bapak untuk melakukan dalam Ramadan? Strategi strateginya yang begini, langkah yang paling pasti ya, kalau ada pelanggan itu suatu kesempatan bagi kita. Sementara keterbatasan pengetahuan ya kita pandai-pandai lah cari mekanik atau teman ya yang bisa megang pasien tersebut sehingga dia nggak lari. Ya, berusaha biar dia balik lagi ke sini. Ya betul. Tips apa yang untuk menjadikan sukses? Kalau itu sih beda orang beda tipsnya ya. Kalau saya pribadi keinginan itu pasti ya, keinginan maju. Yang kedua skill itu harus ada. Yang ketiga dibarangin dengan modal, itu satu tips. Nah yang terakhir menurut saya sabar. Saat dia sepi, sabar. Apa keunikan Bapak, maksudnya usaha Bapak agar mempengaruhi pelanggan biar tertarik balik lagi untuk berbelanja? Tentunya itu ya kita harus pandai-pandai lah melayani pelanggan tersebut. Istilahnya kalau kita di bengkel kan terkenal jorok lah ya, ibarat suruh ganti oli itu jorok, tapi mau nggak mau kita harus lap atau sambutan kita ke dia itu senyum, walaupun kenyataannya bayarannya kurang pas, tapi itu mau nggak mau kita senyum-senyum aja biar kedepannya dia datang lagi. Nah itu aja. Intinya berusaha mendapatkan kepuasan pelanggan. Betul. Oke, terima kasih Pak atas wawancara, kita diberi kesempatan untuk bertanya sharing-sharing ini. Ya. Oke, terima kasih.